Baik, kita baru saja menyelesaikan apa saudara? Seminggu berpuasa ya. Siapa yang ikut bersama-sama puasa? Saya percaya kita semua ikut berpuasa. Amin. Ada rasa lapar yang harus kita tahan dan disitulah kita sungguh-sungguh menyelipkan kedagingan kita. Sebentar kita mau melihat recap ya, karena apa saudara? Puasa ini tidak hanya dilakukan di Kelapa Gading, tidak hanya dilakukan di Jakarta, di seluruh Indonesia, dan tidak hanya dilakukan di Indonesia, kita semua melakukan lebih dari 80 negara di seluruh dunia melakukan puasa ini bersama-sama di saat yang bersamaan. Kita mau lihat recapnya sebentar dari Pastor Steve Murrell, silakan. Congratulations, you made it to the end of our annual week of prayer, fasting, and consecration. This week, you and every nation people all over the world started the year, just like we start every year, with our week of prayer, fasting, and consecration. Together, we picked up our cross, denied self, and followed the example of Jesus in prayer and fasting. We participated in early morning prayer meetings, midday prayer meetings, nighttime prayer meetings. We prayed in our churches, in our offices, campuses, homes, believing that God hears our prayers and that God will heal our families, our campuses, our cities, and our nations. Our 2022 theme was Abide, the power and beauty of God's Word. We learned that God's Word is like bread that sustains us, like a seed that gradually produces fruit, like light that guides us, like a mirror that reveals our true self, like a hammer that breaks hard hearts, like a sword that discerns the intentions of the heart, and like a strong foundation that saves us during the storms of life. Available in 17 languages, our devotional material took us deep into the power and beauty of God's Word. Every Nation pastors and leaders from Singapore, the United States, Japan, South Africa, Australia, and the United Arab Emirates encouraged us through daily devotional videos as we fasted and prayed. Your pastors have always placed a high premium on the authority of the Bible, believing that all Scripture is God-breathed and is useful for instruction, for conviction, for correction, and for training in righteousness, so that the people of God may be complete, fully equipped, ready for every good work. As we continue our Abide theme throughout 2022, I trust that you will look back on a fruitful year, on a year that you intentionally abided in Jesus and made room for His Word to abide in you. May the words of Jesus in Matthew 4:4 be in your heart and on your lips this year. Man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Amin. Wow, kita berikan aplaus kepada semua saudara yang mengikuti. Saudara, tidak semua negara ditampilkan. Nah ini recap kita di Kelapa Gading, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, keempat, dan kelima. Terima kasih untuk partisipasi saudara. Kalau lihat tadi, perhatikan video Pastor Steve, tidak semua negara ditampilkan. Tapi kalau saudara perhatikan, if you notice, tadi ada satu foto di situ, yaitu siapa? Foto kita ada di sana ya. Ada foto kita di sana ditampilkan, dan itu akan terpampang ke seluruh dunia ya, wajah saudara. Saudara, video ini diputar di seluruh dunia hari ini dalam ibadah ya. Oke, saudara, saya mendorong untuk kita terus biasakan diri berpuasa dan berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Video-video devotion itu terus tersedia di sana, saudara boleh temukan di YouTube Every Nation Indonesia ya. YouTube Every Nation Indonesia, saudara bisa temukan video-video devotionnya. Baik, kita siap mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, amin. Saudara masih semangat, kita masih ada di dalam seri Abide ya, tinggal di dalam in the power and the beauty of the Word of God ya, di dalam keindahan dan kuasa firman Tuhan. Siapkan catatan saudara, kita siap mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, amin. Louis Wascansky ya, seorang penjual bahan makanan, saat itu berusia 53 tahun. Saat itu ia sedang sekarat karena penyakit jantung kronis.
Pada tanggal 3 Desember 1967, seorang dokter ahli dari Afrika Selatan bernama Dr. Christian Barnard. Ia melakukan transplantasi jantung untuk Louis Waskanski. Ini adalah transplantasi jantung dari manusia, jantung manusia ke manusia yang pertama kali di seluruh dunia dalam sepanjang sejarah umat manusia. 54 tahun yang lalu terjadi, tanggal 3 Desember 1967, operasi transplantasi jantung yang pertama dilakukan oleh Dr. Christian Barnard terhadap Louis Waskanski. Dilakukan di rumah sakit Groote Schuur. Mungkin kalau saya salah penyebutannya, mohon maaf. Groote Schuur di Cape Town, Afrika Selatan. Louis Waskanski menerima transplantasi jantung ini dari seorang bernama Dennis Darval. Seorang wanita berusia 25 tahun yang terluka parah dalam kecelakaan mobil. Dennis Darval mengalami cedera kepala dan dinyatakan cedera otak mematikan tanpa kemungkinan sembuh. Ahli bedah saraf yang menangani Dennis Darval menyatakan, yang merawatnya menyatakan merujuk bahwa Dennis Darval ini sudah meninggal dan merujuk dia sebagai donor organ, yang menyetujui Dennis Darval bisa direkomendasikan untuk donor organ. Saat itu tidak ada undang-undang yang berkaitan dengan kematian otak dan tidak ada undang-undang mengatur transplantasi organ di Afrika Selatan. Sehingga Dr. Barnard memilih untuk tidak mengambil resiko. Dia mengundang ahli patologi forensik ke ruang operasi, di mana saat itu ventilator Dennis Darval dihentikan. Saat ventilator dimatikan, tekanan darah Darval terus turun dan jantungnya berhenti berdetak. Sehingga Dennis Darval dinyatakan meninggal. Pemeriksa medis asisten Barnard kemudian dengan cepat melakukan operasi mengambil jantung dari tubuh Dennis Darval. Kemudian mendinginkan jantung itu ke suhu yang paling rendah. Lalu dirawat, disimpan demikian rupa di satu tempat. Beku, ya. Kemudian operasi dimulai setelah tengah malam dan pagi sebelum pukul 6 pagi, ketika jantung yang baru itu berhasil ditanamkan di dada Louis Waskanski, jantungnya Dennis Darval tadi, ya. Setelah selesai, terpasang dengan rapi, ya. Kemudian dokter menyengat dada Louis Waskanski dengan listrik tes, gitu ya, dengan alat apa itu namanya, kejut, ya. Dan jantung itu berhasil berdetak di dada Louis Waskanski. Setelah sadar kembali, Louis Waskanski dapat berbicara dengan normal dan mulai bisa berjalan dengan normal. Untuk mempertahankan, Waskanski juga diberikan obat, ya, untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan menjaga tubuhnya agar tidak menolak jantung yang baru ini. Sayangnya, obat yang dikonsumsi Waskanski ini justru membuat kondisi tubuhnya semakin menurun. Hingga hari ke-18 kemudian Waskanski meninggal. Meninggalnya karena penyakit, karena didiagnosa karena pneumonia, ya, karena paru-paru. Meskipun mengalami kemunduran, namun jantung baru Waskanski itu masih berfungsi normal pada saat kematiannya. Kisah ini dikutip dari jurnal transplantasi jantung manusia pertama dan kemajuan teknologi lebih lanjut dalam transplantasi jantung dari Rumah Sakit Groote Schuur di Universitas Cape Town, Afrika Selatan. Saudara, setelah kisah ini, operasi selanjutnya yang kedua
penerima donor yang kedua berhasil juga dan berhasil bertahan hidup selama 19 bulan. Ada kemajuan. Operasi terhadap 10 orang berikutnya, 2 diantaranya berhasil bertahan hidup 13 tahun dan 23 tahun. Namun demikian, sepanjang sejarah sampai hari ini, belum ada transplantasi jantung yang bisa mempertahankan umur manusia sampai ratusan tahun. Belum ada yang bisa mempertahankan kehidupan dari transplantasi jantung itu sampai ribuan tahun. Dan belum ada juga yang bisa mempertahankan kekal hidup selama-lamanya. Ya kan? Nggak ada ya? Pasti nggak ada. Saudara, manusia bisa mempertahankan hidup sekian tahun saja, sekian hari saja, sekian detik saja. Ada dokter di sini, calon dokter ya. Ya benar ya kata perkataan saya ya. Manusia berusaha mencari hidup sepanjang-panjangnya. Kalau bisa hidup kekal, tidak mati-mati, kira-kira begitu. Manusia memang diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk merekayasa, mempertahankan kehidupan dengan ilmu pengetahuan. Namun manusia belum ada dan memang tidak akan ada manusia yang sanggup mempertahankan kehidupan selama-lamanya di muka bumi ini. Sampai titik waktu tertentu pasti akan meninggal juga. Yang sepakat dengan saya bisa angkat tangan, ya, setuju ya. Oh, ada dokter juga di sini, Dokter Andre. Ada 2 dokter di sini. Ya. Saudara, hanya Tuhan yang bisa memberikan kehidupan kepada kita. Firman Tuhan bukan hanya memberikan kehidupan di muka bumi ini, namun firman Tuhan juga memberikan kehidupan kekal, kehidupan yang sejati itu, yaitu kehidupan kekal di surga selama-lamanya. Untuk itu firman pada minggu kedua ini, dalam seri ini, ya kita beri judul The Word Gives Life. Firman itu memberi kehidupan. Firman itu memberi kehidupan. Kita masih ada dalam pembahasan kitab Yohanes. Saya ingatkan kembali, minggu lalu saya sudah sampaikan tujuan dari kitab Yohanes ini ditulis. Saudara masih ingat tujuan dari kitab Yohanes ini ditulis ada di Yohanes 20 ayat ke-31. Yaitu supaya saudara dan saya, para pembaca, supaya kita menjadi percaya. Kita sudah nyanyikan tadi, ku percaya janji Tuhan itu ajaib. Tadi kesaksian Bujen sangat menguatkan kita. Bahwa saat ia percaya kepada firman dan ia menyanyikan firman itu, dan firman itu hidup, ia membangkitkan, menghidupkan usaha yang mati, hari itu usahanya hidup kembali dan dia bisa mendapatkan penghasilan sedemikian rupa ya karena percaya akan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itu kitab ini di Injil Yohanes ini untuk membuat kita percaya bahwa Yesus adalah Mesias ya. Dan supaya oleh iman kita memperoleh hidup di dalam nama Yesus Kristus. Jadi itulah tujuannya. Kenapa Injil ini diberikan kepada kita? Supaya kita percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah. Dan yang kedua, supaya oleh iman kita memperoleh kehidupan di dalam Yesus. Amin. Nah, saudara, mari kita baca pemberitaan firman pada pagi hari ini dari Yohanes 5. Saya menganjurkan saudara, baik yang di ruangan ini dan juga yang di rumah melalui Zoom, saudara bisa catat ayat ini dari Yohanes 5 ayat 19 sampai dengan 29. Nah, saudara, kita mau membiasakan diri untuk menghormati Tuhan. Kita akan membaca ayat ini bersama-sama. Saya undang saudara bangkit berdiri. Kita akan membacakan firman ini dengan berdiri bersama-sama dari Yohanes 5 ayatnya yang ke-19, agak panjang. Nah, untuk saudara bisa atur nafas, ya. Jadi kita bagi 2. Yang pria baca ayat yang ganjil, yang wanita baca ayat yang genap. Setuju ya? Supaya saudara bisa atur nafas masing-masing. Kita baca bersama-sama dari Yohanes 5 ayat 19. Yang di rumah juga bisa ikuti. Dari ayat 19, 1, 2, 3 yang pria. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya.
Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan Ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan Ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan kehakiman itu seluruh kepada anak. Supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengarkan kata-Ku dan percaya kepada Dia yang mengutus Aku, ia memiliki hidup yang kekal dan tidak binasa. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba, dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Ayat ke-27 kita sekarang ya. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Ayat 28, silakan. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Amin. Silakan duduk. Bapa di surga, kami menjunjung tinggi otoritas firman Allah dalam kehidupan kami. Firman-Lah yang berkuasa dan memegang otoritas tertinggi, mengatur seluruh kehidupan kami. Dan kami meninggikan firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Saudara, kita telah membaca firman Tuhan dan kita menghormati firman yang kita baca ini. Dan biarlah ini menjadi terus kesukaan kita untuk kita tinggal dan terus membaca firman Tuhan. Saudara, sebagaimana tadi cerita, jantung adalah di dalam kedokteran itu yang menentukan seorang hidup atau mati, betul ya? Yang dokter ya. Seorang dinyatakan mati itu kalau jantungnya berhenti berdetak, ya kan? Dia dinyatakan mati. Tapi kalau jantungnya masih berdetak, dia masih dinyatakan hidup. Ya, mungkin saya bisa salah nih secara klinis ya. Tapi kira-kira begitulah yang kita tahu ya. Kalau jantungnya berhenti, orang itu mati. Nah, saudara, manusia berhasil merekayasa, mempertahankan kehidupan dengan pindahkan jantung ke orang lain. Ya, manusia sehebat-hebatnya, sedemikian rupa, namun manusia tidak bisa. Karena manusia tidak bisa memberikan kehidupan. Karena bukan manusia sumber kehidupan. Amin. Manusia bisa menolong merekayasa, tapi Tuhanlah sang pemberi kehidupan itu. Amin. Pagi ini kita akan belajar dari ayat firman ini, mengkonfirmasi, menyatakan kepada kita yang perlu kita percaya siapa sumber kehidupan itu sesungguhnya. Hari ini kita akan bicara tentang kehidupan, tentang life, tentang hidup. Nah, kita akan melihat siapa sesungguhnya, dari mana sesungguhnya hidup itu berasal dan ada, dan siapa pemiliknya. Ya, dari pernyataan ini saya beri singkat saja karena waktu yang terbatas. Sewaktu Yesus berbicara kepada banyak orang di Yerusalem, ya, di Israel pada waktu itu, di tanah Yudea, berbicara kepada banyak kelompok. Ada murid, ada orang Farisi, ada ahli Taurat. Di situ ada banyak audiens. Yesus menyampaikan hal ini yang merupakan ini seperti kejutan buat orang Farisi. Kejutan buat orang yang selama ini mengikuti hukum Musa. Ketika Yesus menyatakan hal ini, saya beri singkat saja, sudah beri catatan di situ, saudara bisa ikuti catatannya. Pernyataan-pernyataan Yesus dari ayat-ayat ini, Yesus menyatakan bahwa Allah adalah Bapanya, yang secara unik dia memiliki hubungan. Ini yang membuat orang Israel cemburu, orang Farisi ini cemburu kepada dia. Bagaimana mungkin kamu bilang Allah yang kita sembah, yang kita hormati itu, yang mereka junjung tinggi itu,
Kamu bilang itu bapakmu. Mereka nggak terima. Ya, sedangkan siapa kamu gitu ya kepada Yesus yang orang baru datang, baru gede, ya baru umur 30-an tahun, anak muda ini kan bagi orang ahli Taurat, dia sudah jenggotan, sudah rambut putih semua, dia bilang, Allah yang kamu sembah itu Bapakku katanya. Mereka nggak terima. Orang Farisi dan ahli Taurat nggak terima. Mereka kaget. Suatu pernyataan yang mengejutkan buat mereka. Yesus bilang Allah itu Bapaknya. Yang bisa ditampilkan saja catatannya. Yang berikutnya Yesus melihat kesatuan. Yesus menyampaikan bahwa Yesus adalah satu sama dengan Bapa. Ini mengejutkan lagi bagi orang Farisi. Ini orang kok, bagi orang Farisi pikir gini, ini orang kok kurang ajar banget ya. Allah yang kita sembah dengan hormat, kita masuk bait Allah aja, itu nggak bisa sembarangan. Tapi orang ini bilang bahwa dia satu dengan Bapa. Betapa kagetnya orang Farisi. Dan yang berikutnya, Yesus katakan, aku memiliki kuasa memberi hidup. Wow, tambah tercengang lagi orang Farisi. Mereka ini audiens yang mendengarkan perkataan Yesus ini. Yesus memberi hidup. Dan Yesus membangkitkan orang mati. Yaitu ada catatan ya, tadi kita baca di ayat 21. Dan Yesus bahkan berhak menghakimi semua orang. Yesus berhak menerima kehormatan ilahi. Yesus berkuasa memberi hidup yang kekal. Itu kesimpulan catatan yang bisa kira-kira saya kasih kepada, saya temukan dari apa yang kita bacakan tadi ya. Ini untuk menjadi catatan saudara. Nah saudara, gagasan tentang hidup dan hidup yang kekal ini tampaknya menjadi motif utama tulisan Yohanes ini di dalam Injil Yohanes. Jadi Injil Yohanes ini keseluruhannya adalah berbicara tentang hidup. Dan ide tentang hidup itu datangnya bukan dari Yohanes sendiri. Yohanes mengutip dari perkataan Yesus. Bahkan ada perkataan Yesus yang kita pegang yang sangat terkenal sekali sampai sekarang saudara, dan saya pasti masih ingat Yesus mengatakan, I am the way. Aku adalah jalan, aku adalah kebenaran, dan aku adalah hidup. Yohanes mencatat ini. Jadi keseluruhan atau gagasan Injil Yohanes ini mau menyajikan kepada kita, menceritakan, mengkonfirmasi, mengatakan, mengkonvince, meyakinkan kita bahwa Yesuslah hidup itu. Bukan hanya jalan, bukan hanya kebenaran, tapi Dia adalah hidup. Dia adalah hidup. Amen. Jadi kata-kata hidup yang kekal ini, ya kalau saya catat di dalam Injil Yohanes, ditulis itu sebanyak 17 kali. Ya, kata-kata hidup, janji hidup yang kekal ini ditemukan di Injil Yohanes ini 17 kali. Ini menandakan keseluruhan ya atau pesan yang diulang-ulang di dalam Injil ini. Dengan ditutup Yohanes 20 ayat 31 tadi, percaya, supaya kamu percaya bahwa Yesus itulah Mesias, anak Allah, sang pemilik kehidupan itu. Jadi saudara dan saya tidak bisa beli, tidak bisa temukan, tidak bisa cari dimanapun juga. Bahkan cari dokter yang paling terkenal sekalipun nggak bisa juga memberikan saudara kehidupan. Ya maaf kalau ada dokter di sini ya, betul kan? Semuanya pasti dari Tuhan, ya pasti dari Tuhan. Saudara, kita ada di seri Abide, tinggal. Firman itu indah dan penuh kuasa. Tinggal di dalam keindahan, di dalam kuasa firman Tuhan. Indah karena mengandung janji-janji. Tadi kita sudah nyanyikan, ku percaya akan janjimu Tuhan. Ku percaya janjimu. Engkau setia, engkau adil, engkau faithful, setia menggenapi janjimu. Indah karena firman itu membangkitkan pengharapan, menghidupkan pengharapan yang sudah mati, melahirkan kembali roh yang sudah mati, memberikan hidup yang baru kepada kita. Dan firman itu penuh kuasa, tinggal di dalam firman yang penuh kuasa, karena firman itu kuat, firman itu hidup, dan firman itu lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Nah, kita sudah melalui kemarin selama 5 hari renungan
Yang pertama, day zero, hari yang pendahuluan. Kita belajar firman adalah seperti roti kehidupan, di mana tadi Yesus dalam recap tadi, dan Yesus mengatakan bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi firman itu menghidupkan, memberikan seperti makanan yang membuat kita kuat bisa berjalan. Kemudian hari pertama kita sudah belajar firman Tuhan itu seperti benih. Nah, benih itu juga lengkap di dalamnya. Di dalam benih jeruk misalnya, di dalam satu benih itu sudah ada bakal jeruk di situ. Lengkap. Dan ada kehidupan jeruk di situ. Ketika benih itu ditanam, benih itu mati dan kemudian tumbuh menjadi pohon jeruk. Benih, firman itu seperti benih. Dia akan hidup, memberikan kehidupan dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Hari kedua, kita belajar firman Tuhan itu seperti terang, seperti pelita yang menuntun jalan hidup kita langkah demi langkah. Hari ketiga, firman Tuhan itu seperti cermin yang memberitahukan kita apa adanya tentang kita. Yang ketiga, yang hari keempat, firman Tuhan itu seperti palu yang menghancurkan hati kita yang keras. Yang hari kelima, firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua tadi yang tajam, bisa menusuk amat dalam, betapa keras dan tersembunyi apapun yang saudara bisa sembunyikan yang paling dalam, Tuhan bisa tembus melihat kedalaman hatimu, melihat pertimbangan hati dan pikiranmu. Motivasi hati kita, Tuhan bisa tembus, bisa lihat sedalam-dalamnya yang paling tersembunyi dalam kehidupan kita. Yang hari terakhir kemarin, firman Tuhan adalah seperti batu fondasi yang menjadi dasar kehidupan kita, di mana kita membangun kehidupan kita. Firman adalah dasarnya. Jadi saudara, firman ini yang kita baca ini lengkap. Mencakup seluruh area kehidupan kita. Berarti betapa ketergantungan kita terhadap firman ini. Amin. Betapa kita perlu firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kita kembali di ayat 21. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendaki. Ayat 22, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti menghormati Bapa. Bapa yang membangkitkan, Bapa yang memberikan kehidupan. Dan demikian juga Bapa, karena ia sama dengan anak, Bapa juga memberikan kehidupan itu kepada anak, dan anak itu memiliki kehidupan itu. Sehingga barang siapa menghormati Bapa, ia juga harusnya menghormati anak. Siapakah dia? Yesus Kristus. Saudara, perhatikan ini. Di seluruh dunia, kalau saudara perhatikan, di seluruh muka bumi ini, semua umat manusia, mereka punya hati, mereka punya nature, sifat alami. Mereka mau meninggikan, menyembah sesuatu, menjunjung tinggi sesuatu. Sayangnya, mereka tidak mengenal siapa yang mereka junjung tinggi itu. Tapi Allah Sang Pencipta itu datang memperkenalkan dirinya kepada kita, kepada semua umat manusia, bahwa Allah yang tidak terlihat itu menampakkan wujud dirinya dalam rupa manusia. Dia adalah Yesus Kristus. Sehingga Yesus mengatakan, barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa. Namun manusia menolak wujud itu. Manusia menolak kehadiran Allah, di mana Allah memperkenalkan dirinya supaya Allah bisa bersama-sama dengan ciptaannya. Saudara, ayat 24. Yesus mengatakan, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal. Nah, di sini yang saya mau sampaikan, saudara. Bagaimana supaya kita bisa mendapatkan kehidupan tadi? Bagaimana supaya kita tadi seperti kesaksian Bu Jane, dia mengalami kehidupan itu. Dia mengalami pertolongan itu. Bagaimana caranya? Yang pertama tadi apa dikatakan di ayat 24? Mendengar perkataanku. Yang kedua, percaya
perkataanku. Nah, saudara, kata-kata mendengar, sedikit saya bahas di sini. Kata-kata mendengar dalam bahasa aslinya ini akuon, atau dari akar kata akuo. Akuo itu artinya mendengar. Kata-kata percaya dari bahasa Yunaninya ini pisteon, dari akar kata pistuo, ya. Nah, dalam tenses, ya, grammaticalnya, kata-kata yang ada di sini, tenses yang digunakan Yohanes. Ya, kalau saya bicara tenses, saudara mengerti ya, maksudnya aturan tata bahasa yang dipakai Yohanes itu akuon dan pisteon itu adalah tenses, ya. Dia pakai akuon bukan akuo, itu maksudnya apa? Maksudnya tensesnya itu adalah present participle. Ya. Artinya itu terjadi sekarang. Present itu bisa anytime kan ya. Sekarang kan terjadi sedang gitu ya, sedang dialami, dan ini berkelanjutan, berkesinambungan. Itulah maksudnya present participle. Ya. Berkelanjutan. Jadi yang dimaksud oleh Yohanes di sini, Yohanes mendengar juga dari Yesus. Ini kan perkataan Yesus ya. Yang dimaksud oleh Yesus waktu bicara kepada orang banyak ini adalah, kalau saya boleh ulang kata-kata ini dalam bahasa Indonesia, kira-kira begini. Barang siapa mendengar, barang siapa sekarang mendengar, sedang mendengarkan, dan terus berkelanjutan mendengar, dan barang siapa yang sekarang percaya apa yang saya omong ini, apa yang Yesus katakan, dan terus berkelanjutan percaya. Mengerti maksudnya ya? Jadi barang siapa sekarang mendengar dan percaya, dan barang siapa yang terus menerus mendengar dan terus menerus percaya akan firman ini, maka apa hasilnya? Maka ia akan mempunyai hidup yang kekal. Amin, saudara. Ia akan mempunyai hidup yang kekal jika ia terus tinggal, berarti di dalam firman. Jika firman itu terus tinggal di dalam dia, dan dia terus dengar, artinya dia tinggal bersama-sama di dalam firman. Dan dia terus percaya, dan hari ini percaya, besok percaya, dan terus percaya, dan kita terus nyanyikan seperti tadi, ku percaya janjimu ajaib, dan kita terus percaya, maka hasilnya, maka janji Tuhan apa? Saudara dan saya akan mempunyai hidup. Mempunyai hidup. Dan hidup itu bukan hanya di bumi, hidup yang kekal juga. Jadi saudara, ini menjadi kunci untuk kita. Kata-kata kunci untuk kita dalam tahun ini menjadi bekal buat saudara dan saya. Yaitu mendengar, tinggal di dalam firman Tuhan, mendengar dan percaya kepada firman Tuhan. Percaya kepada perkataan Yesus. Percaya kepada firman Tuhan. Bagaimana kita bisa menemukan firman? Bagaimana kita bisa mendengar perkataan firman? Dengan cara kita baca Alkitab kita. Amin. Itu ada di Alkitab saudara. Bagaimana kita bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus? Dengan apa? Kita temukan di dalam Alkitab kita. Amin. Saudara mau berjumpa dengan firman, saudara baca firman Tuhan. Saudara dengar khotbah juga seperti ini. Dan saudara, saya anjurkan saudara ada juga di dalam kelompok kecil, kelompok pertumbuhan, yaitu kita sebut life group. Di sanalah juga saudara bisa mendengar firman dan bisa menjadi percaya akan firman Tuhan. Amin. Ayat terakhir penutup, Yesus, ayat 26. Yesus mempunyai hidup di dalam dirinya sendiri. Dan Yesus mempunyai kuasa untuk memutuskan dan menghakimi. Dikatakan di sini, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya, demikianlah juga diberikannya anak mempunyai hidup di dalam dirinya sendiri. Jadi saudara, saya mau sampaikan ini. Sang pemilik hidup hanyalah Yesus Kristus. Tidak ada di tempat yang lain. Saudara mau menemukan itu di tempat yang lain, tidak akan ketemu. Itu semua sifatnya tipuan sementara. Jika saudara mau memiliki hidup yang sejati, temukanlah di dalam Yesus. Di mana kita bisa menemukan di dalam Yesus? Saudara dan saya bisa menemukannya di dalam Alkitab saudara. Amin. Disinilah semua kunci
perkataan Yesus. Hidup janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, saya tutup dengan ini. Ketika saudara putus harapan, ketika pengharapan kita ini seperti mati, ketika kelihatan semua pintu tertutup, Yesus katakan, aku pemilik kehidupan, aku yang punya kehidupan. Maka apa yang kita perlu lakukan? Dengar firman Tuhan, baca firman Tuhan, kemudian percaya kepada firman Tuhan, kemudian lakukan apa yang firman Tuhan katakan. Dalam arti dengar firman, dalam arti baca Alkitab saudara, percaya apa yang tertulis di dalam Alkitab saudara, kemudian lakukan apa yang tertulis di dalam Alkitab saudara. Ketika pengharapan itu mati, ketika kita menghadapi jalan buntu, temukanlah jalan itu, temukanlah pengharapan itu di dalam firman Tuhan. Maka firman ini akan menghidupkan kembali pengharapan kita. Amin. Saat saudara menghadapi tawar hati, temukanlah di dalam firman Tuhan apa yang firman katakan. Maka firman itu akan membangkitkan rasa di dalam kehidupanmu. Ketika saudara menderita sakit, ketika organ tubuh sakit dan mati, temukanlah di dalam firman Tuhan. Temukan di dalam firman, di dalam Alkitab saudara. Maka firman itu akan menghidupkan organ tubuh saudara yang mati, akan menyembuhkan saudara yang sakit. Ketika saudara jatuh dalam dosa, ketika saudara tersembunyi dalam ruang tersembunyi, terisolasi sendiri, dan saudara terjebak di dalam dosa di situ, bagaimana saudara? Temukan di dalam firman Tuhan. Dan firman itu akan masuk, menemukan saudara dan menjumpai saudara. Sekeras apapun, tersembunyi seperti apapun, tersembunyi yang paling dalam, firman itu sanggup menembus seperti pedang bermata dua, menemukan saudara di tempat yang paling tersembunyi, dan akan menghidupkan roh saudara, membangkitkan saudara. Tuhan akan mengampuni setiap dosa pergumulan saudara, dan melepaskan, mengeluarkan saudara dari perbudakan dosa. Ketika saudara, seperti kesaksian tadi, dalam kesulitan keuangan, semua bisnis mati, terpuruk, terkubur semua sepertinya. Seperti dunia ekonomi ini mati, lesu. Bagaimana saudara? Temukan di dalam firman Tuhan. Temukan di dalam firman Tuhan. Karena hanya dialah sang pemilik kehidupan itu. Dia yang mengatur semua perekonomian dunia ini. Temukan di dalam firman Tuhan. Maka firman itu akan menghidupkan bisnis saudara. Firman itu akan membangkitkan apa yang mati menjadi hidup. Amin. Semua, apapun juga, perselisihan, pertikaian hubungan saudara yang retak, duka cita yang saudara alami, saudara temukan di dalam firman Tuhan. Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, perkatakan firman Tuhan. Maka firman itu akan menghidupkan saudara. Firman itu akan memberikan kehidupan, membangkitkan sukacita, membangkitkan pengharapan dalam kita, membangkitkan kasih persaudaraan dalam kita, membangkitkan semua apa yang mati dalam kehidupan kita. Hanya firman Tuhanlah jawabannya. Jadi saya tutup dengan kesimpulan saudara. Tahun ini, mari kita buat komitmen untuk saudara dengar firman Tuhan. Dengar firman Tuhan. Amin. Dan tadi dikatakan dengar terus menerus. Tidak cukup satu kali dengar, tapi terus mendengarkan. Dan kemudian percaya, terus menerus percaya. Terus menerus percaya. Dan kemudian lakukan firman Tuhan. Amin. Mari kita menyanyikan bersama-sama, menyembah Tuhan bersama-sama. Ku percaya Tuhan, janjimu itu begitu ajaib dalam kehidupan kami. Biar ini menjadi renungan kita. Dan menjadi faith declaration kita, pernyataan iman kita. Yes, aku percaya akan firman Tuhan. Biar kami memulai tahun 2022 ini dengan satu komitmen yang sama. Kami akan percaya akan firman Tuhan yang menghidupkan kami. Karena hanya Yesuslah satu-satunya sumber kehidupan kami, yang kami tidak akan temukan di tempat lain. Hanya Yesus Kristus jawabannya. Mari kita menyembah Tuhan bersama-sama.
ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, berukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sekali lagi, oh, ku percaya janji-Mu ajaib, berukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya, percaya janji-Mu ajaib, berukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Mari saya undang saudara bangkit berdiri, kita nyanyikan lagi Ku percaya akan janji. Percaya janji-Mu ajaib, Terukir dalam hidup. berukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Aku berdoa Tuhan, pada pagi hari ini, setiap pergumulan kami sebagai jemaat-Mu, biar kami mengingat pada hari Minggu 16 Januari ini, di mana hari ini kami menyerahkan sepenuhnya hidup kami kepada Yesus Kristus Tuhan kami. Kami mau memulai tahun 2022 ini dengan sesuatu yang baru, yaitu kami mengizinkan Yesus Tuhan menguasai hidup kami, menjadi Raja, menjadi Tuhan atas hidup kami, dan mengizinkan firman itu, perkataan Yesus yang agung dan mulia, untuk tinggal di dalam hati kami. Biarlah menjadi kesukaan, biarlah menjadi kegirangan, dan firman itu menjadi seperti madu yang manis di mulut kami, yang masuk ke dalam hati kami, seperti roti kehidupan yang mengenyangkan tubuh kami, tubuh rohani kami. Biarlah firman itu seperti benih yang masuk ke dalam hati kami, ke dalam hati tanah yang subur, sehingga berbuah dalam kehidupan kami. Biarlah firman itu seperti pelita, seperti terang yang menerangi jalan-jalan kehidupan kami sepanjang tahun 2022 ini Tuhan. Kami butuh firman, kami butuh pelita, kami butuh penerangan jalan. Karena begitu tidak jelas jalan-jalan ke depan, untuk itu kami butuh tuntunan firman-Mu, supaya kami bisa berjalan di dalam jalan-jalan-Mu Tuhan. Biarlah firman itu menjadi seperti cermin dalam kehidupan kami, yang mengubahkan hidup kami, yang menceritakan, mensadarkan, menginsafkan kami akan segala dosa dan kelemahan kami. Biarlah firman itu seperti palu yang menghantam hati kami yang keras,
yang selama ini kami mengeraskan hati kami. Firman akan masuk dalam hati kami, melembutkan hati kami, sehingga kami bisa mengalami hidup di dalam Yesus Kristus Tuhan. Biarlah firman itu seperti pedang bermata dua manapun, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, mengiris, memisahkan sumsum dan tulang, memisahkan pertimbangan hati dan jiwa. Tidak ada lagi yang dapat kami sembunyikan di dalam Engkau Tuhan, karena kami terbuka dan telanjang di hadapan-Mu. Biar kami izinkan firman itu membedah kami, mengoperasi hidup kami, dan membuat kami menjadi lebih indah, menjadi serupa dengan Kristus. Dan biarlah firman menjadi dasar tempat kami berpijak, menjadi dasar kehidupan kami, sehingga kami tidak mudah terombang-ambingkan oleh angin, badai, apapun yang akan kami hadapi sepanjang tahun 2022 ini. Tuhan, kami butuh firman, pegangan dalam hidup kami, pegangan untuk sepanjang tahun 2022 ini. Mari saudara, sebagai komitmen saudara, bila saudara setuju dengan saya, mau menjadikan firman ini tinggal di dalam diri saudara, saudara bisa katakan bersama saya, Tuhan Yesus, aku membuka hatiku, mengizinkan firman tinggal di dalam hatiku, mengizinkan Yesus menjadi Tuhan dalam seluruh area kehidupanku dan mengubahkan kehidupanku. Terima kasih Tuhan, aku berdoa bagi jemaat-Mu yang mengalami kesulitan ekonomi, bisnis, usaha yang mati, bahkan yang di rumah juga, bisnis yang mati. Saat firman masuk, saat firman datang di dalam kehidupan kami, firman itu akan menghidupkan segala usaha yang mati, akan hidup karena firman Allah, karena Yesus yang menjamin kehidupan itu. Bagi yang sakit, aku berdoa untuk kesembuhan, karena firman juga yang menjanjikan kesembuhan. Bahkan firman itu sanggup membangkitkan yang mati menjadi hidup. Aku berdoa untuk kuasa kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua jemaat Tuhan, aku berdoa mereka yang mengalami keretakan hubungan suami istri atau dengan anak-anak akan mengalami kuasa pemulihan saat firman datang di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, biarlah jemaat-Mu ini menjunjung tinggi firman Kristus, perkataan Kristus sebagai otoritas tertinggi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, aku berdoa menyerahkan seluruh jemaat ini dalam tangan kuasa kasih Kristus. Tuhanlah yang memelihara kami semua sampai kesempurnaan, sampai Yesus datang menjemput kami di awan-awan dan menyambut kedatangan kami yang telah Engkau sempurnakan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk janji hidup yang kekal, untuk janji kemuliaan yang telah Engkau berikan kepada kami. Jemaat, kita akan akhiri ibadah ini. Jemaat, pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Mari arahkan hatimu, mari arahkan pandanganmu kepada Tuhan Yesus Kristus, dan kau angkatlah tanganmu untuk terima berkat dari Allah Bapa di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia berlimpah-limpah. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, persekutuan dengan Roh Kudus, penyertaan Tuhan Immanuel, mulai hari ini sampai selama-lamanya, dan sampai Yesus Kristus datang kedua kalinya. Diberkatilah engkau dan jadilah saksi Kristus dimanapun kau berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua jemaat yang percaya bersama-sama katakan, amin, amin, amin. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara.